wabarakatuh. Terima kasih untuk bergabung dengan kuliah unit proses pertemuan ke-18. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kinetika pertumbuhan mikrobiologi bagian kedua atau lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Untuk laju pertumbuhan bakteri, ada beberapa persyaratan untuk pertumbuhan biomasa dalam kultur bakteri itu sendiri. Yang pertama yaitu sumber energi, kemudian sumber karbon, kemudian ada aseton elektron eksternal jika diperlukan, dan lingkungan fisika kimia yang sesuai. Bila semua dipenuhi, maka untuk setiap kenaikan waktu atau delta T, pertambahan kenaikan konsentrasi biomasa atau delta X adalah proporsional dengan konsentrasi biomasa yang ada, sehingga X sama dengan delta X atau X delta T, atau bisa juga tulis dengan delta X sama dengan mu X delta T. Dengan mengambil limit delta T mendekati 0, memberikan turunan dx per dt sama dengan mu X. Di sisi lain, untuk setiap kenaikan waktu delta T terjadi penurunan konsentrasi biomasa delta X untuk memenuhi kebutuhan energi pemeliharaan atau maintenance. Di sini adalah pemeliharaan dari sel itu sendiri dengan jumlah yang juga proporsional dengan konsentrasi biomasa yang ada, atau X mendekati delta X sama dengan X delta T, atau delta X sama dengan KD kali X kali delta T. Dengan mengambil limit delta T mendekati 0, memberikan turunan dx per dt sama dengan KD kali X. Nah, untuk keseimbangan biomasa, yaitu biasanya pertumbuhan bersih atau neto dari biomasa itu adalah pertumbuhan total dikurangi dengan kematian biomasa. Laju pertumbuhan ini kemudian digambarkan dengan persamaan dx per dt sama dengan mu x dikurang kd kali x. Dengan x ada konsentrasi biomasa, dan satuannya adalah massa per volume. Mu adalah laju pertumbuhan spesifik, ini seper waktu, dan kemudian ada KD, yakni koefisiensi kematian mikroba atau endogenous decay, dan diekspresikan dengan seper waktu. Kemudian dalam laju pertumbuhan mikrobiologi juga kita akan membahas mengenai kinetika monod. Pada dasarnya kinetika monod adalah modifikasi dari persamaan Michaelis-Menten yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan laju pertumbuhan spesifik meningkat menurut monod. Laju pertumbuhan spesifik meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi dari substrat pembatas pertumbuhan atau S. Jadi kalau menurut monod, jika biomasa itu akan tumbuh sesuai dengan jumlah substrat yang diberikan. Namun pada konsentrasi tertentu, substrat akan menjadi jenuh, sehingga pertumbuhan biomasa pun kemudian menjadi stagnan. Oleh karena itu, pada grafik ini, setelah substratnya memenuhi ambang batas, pertumbuhannya pun akan menjadi datar. Inilah yang dikatakan oleh monod sebagai batas dari pertumbuhan dari biomasa itu sendiri. Nah, persamaan grafik kemudian diekspresikan dengan persamaan mu sama dengan mu max kali S per S tambah KS. Yang dengan mu seperti sebelumnya laju pertumbuhan spesifik, mu max adalah laju pertumbuhan spesifik maksimum. Ini batas di mana substrat tidak dapat lagi menyokong pertumbuhan dari mikroorganisme. Kemudian S ada konsentrasi dari substrat pembatas pertumbuhan. Dan terakhir adalah KS ada konstanta setengah jenuhnya. Kemudian dari dua persamaan yang telah kita bahas sebelumnya, laju pertumbuhan dan persamaan dari monod, jika disubstitusikan akan mendapatkan rumus baru, yaitu dx per dt sama mu max S
per S kali KS kali X dikurang dengan KD kali X. Nah, laju ini disebut dengan laju utilisasi substrat yang digambarkan dengan RSU. Dengan nilai K adalah laju RSU adalah laju K adalah laju utilisasi substrat spesifik maksimum, S adalah konsentrasi substrat pembasah pertumbuhan, X adalah konsentrasi biomasa, dan KS adalah konstanta saturasi atau kejenuhan. Dan laju pertumbuhan maksimum berhubungan dengan laju utilisasi substrat spesifik maksimum, sehingganya mu max sama dengan KY. Y adalah massa sel yang diproduksi per massa substrat yang dikonsumsi, atau bisa juga disebut dengan rendemennya. Sehingganya rumus laju utilisasi substrat bisa juga ditulis sebagai 1/1 Y mu max X kali S per S tambah KS. Dan jika ditulis lebih detail, maka RSU sama dengan DS per DT sama dengan ya rumus sebelumnya, min kali super Y mu max XS per S tambah KS. Sementara laju produksi biomasa dinyatakan dalam nilai RG. Dan untuk laju produksi biomasa, DS diganti dengan DX, yaitu nilai dari biomasa, konsentrasi dari biomasa. Sehingganya rumus menjadi mu max kali S per S tambah KS kali X dikurang KD per X. Dan S dengan karena S ini dapat diekspresikan dalam bentuk ds dt, maka bisa juga ditulis RG sama dengan Y kali min ds per dt dikurang KD kali X. Nah, rumus ini kalau di dalam buku Metcalfe dapat juga ditulis RG sama min Y kurang RSU kurang KD kali X. Sementara RSU kita ketahui pada rumus sebelumnya, maka laju produksi biomasa bisa ditulis sebagai Y kali X S per S tambah KS dikurang KD kurang X. Jika kedua sisi dibagi dengan konsentrasi biomasa X, rumusnya akan menjadi seperti berikut. RG per X sama dengan Y KS, karena di sini X-nya hilang, S tambah KS per KD, yang di sini juga X-nya akan hilang. Sementara nilai dari RG per X merupakan laju pertumbuhan biomasa spesifik atau mu. Berikutnya adalah laju serapan oksigen, karena pada pertumbuhan mikroorganisme juga ada organisme yang memanfaatkan oksigen, terutama dalam lumpur aktif. Maka kita juga perlu mengetahui bagaimana laju serapan oksigen itu. Dan dalam buku Metcalfe itu ditulis RO sama dengan min RSU dikurang 1,42 RG. Ini 1,42 ini adalah konversi dari nilai COD dari jaringan sel. Sehingganya untuk nilai RO itu RG-nya dikalikan dengan 1,42. Kemudian dalam pertumbuhan laju pertumbuhan mikroorganisme atau laju reaksi juga dipengaruhi oleh suhu. Laju reaksi akan meningkat jika temperatur naik selama tidak terjadi perubahan dalam reaktan dan katalis. Dan penurunan laju reaksi pada temperatur tinggi dikarenakan ini dapat rusak pada temperatur tersebut. Jadi seperti kita pernah bahas pada sebelumnya, ada organisme termofilik dan mesofilik. Nah, mungkin perlu direview untuk yang berikutnya, karena suhu itulah suhu ideal terjadinya reaksi untuk mikroorganisme.
Dan untuk menghitung seberapa pengaruh dari suhu terhadap laju reaksi, maka digunakan hukum Van Hoff, yakni laju reaksi meningkat 2 kali pada kenaikan temperatur 10 derajat Celcius. Kemudian untuk persamaan menggunakan persamaan Arrhenius, pengaruh temperatur terhadap konstan laju reaksi pada reaksi kimia, yang ditulis dengan D ln K per dt sama dengan EA per R 1 per T kuadrat. K ada konstan laju reaksi seperti biasa, dan EA adalah energi aktivasi yang dinyatakan dengan kalori per mol. R ada konstan gas ideal yang ditulis dengan 1,98 kalori per mol per mol degradasi. T ada temperatur reaksi atau Kelvin. Dan persamaan jika diintegrasikan jadi ln K sama dengan EA per R 1 per T tambah ln B. Jika diintegrasikan di antara limit T1 dan T2, maka persamaan menjadi ln K1 per K2 sama dengan EA per R T2 kurang T1 T2 T1. Persamaan ini untuk mengestimasi pengaruh temperatur terhadap reaksi biologis dengan rentang yang terbatas. Kemudian balik ke buku Metcalfe and Eddy, energi aktivasi EA pada proses pengolahan biologi biasanya akan turun dalam rentang 2000 sampai 20.000 kalori per mol. Pada kebanyakan proses pengolahan buangan biologi, jumlah EA per RT1 RT2 itu adalah konstan, sehingga bisa dianggap sebagai konstanta yang dinyatakan dalam bentuk theta. Dalam buku Metcalfe itu kebanyakan dia menggunakan pengamatan pada suhu 20 derajat, sehingga Metcalfe lebih cenderung menggunakan koefisiensi laju pada temperatur 20 derajat, sehingga rumusnya bisa disederhanakan menjadi KT sama dengan K20 theta di pangkat T kurang 20. Kemudian kita masuki terhadap perubahan total padan terlarut, volatil, dan biomasa aktif. Laju produksi fragmen sel berbanding lurus dengan laju kematian mikroba. Maka persamaan dapat ditulis dengan Rxd sama dengan Fd kali Kd kali X. Dengan Rxd adalah laju produksi fragmen sel dan dengan satuan G per meter kubik dikali di hari. Kemudian Fd adalah fraksi biomasa yang tersisa sebagai sel. Nilainya itu biasanya berentang dari 0,1 sampai 0,15 gram VSS dan gram per gram VSS. Di sini ada gram VSS-nya ada 2. Ini maksudnya adalah VSS dari biomasa yang tersisa per biomasa secara total. Kemudian laju produksi padan terlarut volatil VSS dalam tangki aerasi dapat didefinisikan sebagai jumlah produksi biomasa, kemudian produksi non-biodegradable atau yang tidak terbiodegradasi, dan untuk persamaan ditulis sebagai NBVSS, dan terakhir ada total NBVSS dalam influen, sehingga rumusnya ada sebagai berikut. Dengan RXR VSS ada total laju produksi VSS, Q ada debit influen, dan X0I adalah influen konsentrasi NBFSS, dan V adalah volume dari reaktor. Kemudian jika fraksi biomasa digambarkan dalam MLVSS adalah rasio jumlah pertumbuhan dan kerusakan dibagi dengan total produksi MLSS, sehingga ACT sini artinya kesingkatan dari aktivasi, sama dengan
min Y RSU dikurang dengan KD kali X per RXT VSS. RSU adalah laju pemanfaatan substrat, sementara RXT VSS adalah laju produksi dari VSS. Terakhir ada rumus rendemen biomasa neto dan rendemen yang teramati. Rendemen biomasa neto adalah perbandingan dari minus biomasa yang dihasilkan dibagi dengan laju substrat yang dimanfaatkan. Kemudian rendemen teramati itu adalah minus dari laju persamaan rendemen dari VSS yang dihasilkan dibagi dengan laju dari substrat yang dimanfaatkan. Dan untuk hari ini sekian penjelasan mengenai laju pertumbuhan mikrobanya. Silakan dikerjakan latihan yang tersedia, dan latihannya tidak sulit, hanya memahami isi buku ya. Kalau tidak, kasarnya cuma menyalin saja. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika untuk nilai koefisien kinetis, silakan digunakan nilai-nilai berikut yang juga terdapat pada buku Metcalfe. Terima kasih. Jika ada pertanyaan langsung bisa ditulis di grup atau boleh juga lewat WhatsApp grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.